Nama Ustadz Ujang Bustami baru-baru ini mendadak viral dengan konten-konten video di YouTube-nya yang kerap menjadi trending. Ustadz Ujang Bustami merupakan pengasuh Padepokan Anti Galau Cirebon. Pria kelahiran 1982 ini diketahui baru 5 bulan menjadi konten kreator di YouTube dengan total subscriber yang saat ini sudah mencapai 2 juta lebih. Dan banyak diberitakan bahwa Ustadz Ujang Bustami masih keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dan beliau mencoba berdakwah untuk semua umat muslim dengan cara yang berbeda. Bukan dakwah biasa yang dilakukan Ustadz Ujang Bustami, yaitu dengan cara mendatangi praktisi paranormal bahkan dukun santet yang ada di berbagai wilayah, baik di Cirebon maupun di luar Cirebon melalui channel YouTube miliknya. Dari semua video yang ada didominasi dengan aksi melawan dukun santet dan video yang paling viral ketika Ustadz Ujang Bustami mendatangi rumah Ki Joko Bodo. Dari beberapa video yang viral yaitu adegan saat Ustadz Ujang Bustami ditantang dukun santet dari Garut. Kejadian ini bermula ketika Ujang Bustami ditantang oleh dukun santet asal Garut untuk melakukan duel. Kemudian disepakati duel dilakukan pada malam hari. Awalnya Ujang Bustami sempat mengajak sang dukun untuk silaturahmi dan berbicara baik-baik. Namun tiba-tiba Ujang Bustami hingga terjatuh dan terlihat sang dukun memulai melancarkan serangan. Kemudian ia memenuhi tantangan untuk berduel dan keduanya berjalan ke sebuah bangunan. Keduanya terlihat saling uji kesaktian di sebuah bangunan kosong. Keduanya lalu duduk berhadapan, terlihat sang dukun membaca mantra seraya berkomat kamit. Tak lama dukun Garut menggeram dan berulang kali terjungkal akibat bacaan ayat suci Al-Quran. Sang dukun kemudian terpental ke belakang hingga membentur dinding hingga jebol saat Ujang Bustami mengucapkan Allahu Akbar. Akibat rasa sakit, sang dukun meringis hingga meminta ampun kepada Ujang Bustami. Di akhir video, Ujang Bustami menasihati sang dukun untuk tidak menggunakan ilmu untuk menantang orang lain, serta ia berpesan pada subscribernya untuk tidak takut pada santet, namun takutlah pada Allah Azza wa Jalla dengan meningkatkan keimanan. Banyak yang membahas tentang Ustadz Ujang Bustami akhir-akhir ini. Banyak sekali dari para subscribernya memuji sikap Ujang Bustami yang sering kali menyadarkan para dukun agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dan berharap dari para fansnya agar semua ritual perdukunan lenyap dari negeri ini. Tetapi ada pula yang menganggap Ustadz Ujang Bustami hanyalah mencari bahan konten YouTube agar cepat viral dengan mendatangi para dukun dari seluruh kota. Dia menganggap itu hanyalah settingan semata, artinya semua kejadian dalam video itu sudah direncanakan sebelumnya, termasuk kekalahan para dukun ketika berduel dengan Ustadz Ujang Bustami. Terlepas dari benar atau tidaknya video-video dari Ustadz Ujang Bustami, yang jelas apapun yang kita kerjakan, terlebih itu suatu kebaikan, pasti akan ada yang tidak suka. Ada pula pesan-pesan dari para ustadz untuk Ustadz Ujang Bustami agar lebih berhati-hati untuk syiar tentang agama Islam melalui videonya. Dan Ustadz Ujang Bustami menanggapi dengan santai berbagai ucapan tentang dirinya. Kita sebagai umat muslim tentunya yakin dan percaya bahwa hal-hal yang gaib itu memang benar adanya. Dan kita wajib juga untuk syiar tentang agama Islam terkait video-video dari Ustadz Ujang Bustami. Sebelum viral di YouTube, Ustadz Ujang Bustami sebenarnya sudah tak asing di telinga kita. Beberapa tahun lalu, Ustadz Ujang Bustami pernah diberitakan sering didatangi oleh para calon anggota legislatif yang menderita stres ke Padepokan Anti Galau Yayasan Al Bustami.
Rata-rata mereka mendatangi padepokan yang berada di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Itu karena gagal pada Pileg 2019. Menurut pimpinan Padepokan Anti Galau Yayasan Al Bustami, Ustadz Ujang Bustami, 6 caleg stres itu datang bergiliran sejak beberapa waktu yang lalu. Setelah pencoblosan itu mulai datang satu-satu, kata Ujang Bustami saat ditemui di Padepokan Anti Galau Yayasan Al Bustami. Ia mengatakan mereka berasal dari sejumlah partai dan tingkatan, baik DPRD Kota, Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Pihaknya menilai gejala-gejala yang dialami termasuk kategori belum parah. Mereka hanya tidak siap menerima kekalahan dan gagal menduduki kursi wakil rakyat. Gejalanya yang panik dan lainnya, mereka juga rata-rata tidak sampai menginap, ujar Ujang Bustami. Ia mengatakan politik hanyalah perhiasan dunia sehingga para caleg harus siap menang dan siap kalah. Karenanya caleg stres yang datang ke padepokan tersebut merupakan mereka yang tidak siap kalah. Apalagi sudah mengeluarkan biaya kampanye besar tapi tidak terpilih, kata Ujang Bustami. Padepokan Anti Galau Yayasan Al Bustami Cirebon mempunyai ritual khusus untuk menangani caleg yang mengalami depresi. Ritual tersebut ialah mandi kembang saat caleg depresi tersebut mendatangi padepokan yang berada di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Menurut pimpinan Padepokan Anti Galau Yayasan Al Bustami, Ustadz Ujang Bustami, ritual mandi kembang merupakan media untuk ketenangan diri para pasiennya. Mandi kembang itu ritual khusus sebagai media mendapatkan ketenangan, ujar Ujang Bustami. Saat mandi kembang itu, Ujang juga akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejumlah doa pun akan dipanjatkan dan selama mandi kembang pasien diminta untuk berzikir. Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa tenang, aman, dan nyaman dalam hati para pasiennya. Berdoa dan berzikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ujang Bustami. Menurut dia, setelah menjalani mandi kembang, pasien akan menempati kamar-kamar untuk menginap yang telah disediakan. Seorang caleg yang mengalami depresi menjadi pasien Padepokan Anti Galau. Selama tinggal di padepokan tersebut, mereka akan diajak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pulih dari depresinya. Kami juga sediakan kamar VIP di sini untuk pasien yang tidak ingin dipublish atau dilihat orang-orang, ujar Ujang Bustami. Itulah penjelasan singkat mengenai siapa sebenarnya Ustadz Ujang Bustami Cirebon. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat video siar dari Ustadz Ujang Bustami Cirebon tersebut.